kabarnya ada aset yang bisa digunakan untuk mencari pendapatan gitu Pak. Ya, sebetulnya barang milik daerah ini sangat menarik gitu Mas Edo ya. Dan mungkin pemerintah daerah tidak banyak konsen di pengelolaan barang milik daerah. Dia lebih konsen ke yang pajak restoran lah, pajak hotel lah, retribusi lah gitu. Padahal di satu sisi yang namanya barang milik daerah ini berpotensi bisa mendatangkan PAD yang cukup lumayan gitu ya. Sobat Akuntan Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rahdan Widakdo, pengurus IAI KSP di IAI Podcast. Dalam podcast ini kita akan membahas hal-hal menarik seputar akuntansi pemerintahan. Nah, bersama kita sudah datang bintang tamu yang mungkin kita sudah mengenal beliau. Ya, beliau adalah seorang pengurus IAI KSP, lalu beliau juga aktif di lingkungan akuntansi pemerintahan. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai asisten bidang administrasi di Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung. Nah, kita sambut beliau, Pak Ramdan. Kabar Pak Ramdan? Alhamdulillah baik, Bang Edo. Gimana kabarnya? Ini jauh-jauh dari Lampung nih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Bang Edo ini. Siap. Ini Pak, kita akan ngobrol-ngobrol Pak tentang seputar isu-isu yang menarik di pemerintahan. Jadi ini ada beberapa hal yang lagi in ini Pak tentang opini laporan keuangan Pak. Opini laporan keuangan dikarenakan barang milik daerah. Nah, biasanya pengelolaan barang milik daerah ini yang kurang baik, gitu ya, kurang baik. Nah, saya jadi ingin tahu lebih lanjut nih Pak tentang barang milik daerah. Nah, menurut Pak Ramdan apa sih barang milik daerah itu Pak? Ya, memang sebetulnya barang milik daerah itu satu hal yang sangat-sangat penting untuk menjadi perhatian gitu ya, Bang Edo ya. Kalau kita lihat secara definisi, memang barang milik daerah itu merupakan semua barang yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang dibeli melalui APBD atau mungkin melalui sumber lain gitu, misalnya hibah, barang rampasan dan sejenisnya gitu. Nah, cuman memang kalau kita ngomong secara akuntansi gitu Bang Edo, barang milik daerah ini dari sisi akuntansinya diakui sebagai aset. Oh, baik. Walaupun memang karakteristiknya pedoman pengakuannya agak sedikit berbeda gitu. Kalau barang milik daerah itu kita rujukannya ke Permendagri, sementara kalau aset itu kita rujukannya ke standar akuntansi pemerintahan. Jadi antara barang milik daerah sama aset ya, ini ada sedikit perbedaan ya Pak ya, sedikit perbedaan. Nah, kira-kira jenis barang milik daerah itu apa aja sih Pak? Ya, jadi kalau barang milik daerah itu kan bisa dibilang semua barang ya, semua barang yang dimiliki oleh pemerintah. Gitu. Bisa berupa aset-aset yang berwujud maupun barang-barang yang tidak berwujud gitu ya. Right. Yang jelas kalau barang milik daerah itu didefinisikan terkait dengan pengelolaannya gitu Bang Edo ya. Terkait dengan manajemen pengelolaan barang milik daerah. Sementara kalau kita ngomong aset, itu terkait dengan cara melaporkan gitu ya. Penyajiannya dalam laporan keuangan gitu. Makanya sebetulnya barang milik daerah ini harusnya menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian gitu. Karena kalau kita lihat barang milik daerah ini kalau dia lari ke aset, ke laporan keuangan, itu nilainya mungkin hampir seluruh pemerintah daerah
yang namanya aset tetap barang milik daerah itu jumlahnya lebih dari 60% total aset gitu ya. Dari total aset. Sehingga kalau kita ngomong terkait dengan pelaporan, terkait dengan kualitas laporan keuangan, begitu kita menyajikan laporan keuangan mengenai barang milik daerah ini jelek, maka dia akan sangat berpengaruh terhadap opini. Baik. Memang kerumitannya banyak ya Pak, karena banyak jenisnya gitu ya. Kalau milik daerah itu tadi mungkin ada tadi gedung dan bangunan gitu ya, lalu ada mungkin tanah gitu Pak. Nah setiap itu saya rasa ada kerumitan tersendiri Pak ya. Nah tadi kok bisa dibilang pengelolaannya itu kurang baik, itu biasanya seperti apa tuh Pak? Ya, kalau kita merujuk ke Permendagri 19/2016, maka barang milik daerah itu harusnya dimulai dari perencanaan, penganggaran, sampai nanti pemeliharaan, sampai nanti pertanggungjawaban gitu ya. Sehingga satu rangkaian manajemen pengelolaan barang yang cukup rumit gitu, cukup signifikan. Belum lagi dari sisi jumlah barang milik daerah itu sangat-sangat banyak sekali barang-barangnya gitu Mas Edo. Kalau dia barangnya yang besar seperti gedung, jalan itu mungkin tidak begitu sulit gitu ya. Tapi kalau dia barang-barangnya seperti kursi, meja, Mobiler ya Pak ya? mebeler dan teman-temannya itu kan wah itu kalau di pemerintah daerah bisa sangat-sangat banyak gitu dan itu semua harus bisa tercatat, bisa terpantau, bisa tersajikan dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan dalam standar akuntansi pemerintahan. Menarik nih Pak. Jadi barang-barang seperti meja, kursi, mebeler, lalu mungkin barang-barang yang seperti tirai, gorden gitu ya Pak ya. Itu masuk barang milik daerah semua ya Pak ya? Iya, iya. Nah, ketika kan ada barang yang kira-kira umurnya itu tidak sampai 12 bulan Pak ya. Kalau kita di akuntansi kita mengenalnya sebagai aset lancar ya, kurang dari 12 bulan. Nah, kalau udah lebih dari 12 bulan ya kita mengenalnya sebagai aset tetap gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini pengelolaannya apakah sama Pak? Dari yang tadi barang milik daerah yang bisa dikategorikan dengan aset tetap dan barang milik daerah yang tadi kecil-kecil tadi gitu. Jangan sampai nantinya misalnya kategorinya barang milik daerah yang tidak lama gitu usianya gitu ya, tapi pengelolaannya harus sama, disusutkan juga atau seperti apa. Nah, kira-kira pengelolaannya seperti apa tuh Pak? Ya, makanya tadi saya bilang kalau dari sisi regulasi kan barang milik daerah itu dia tidak mengenal jenis gitu ya. Artinya semua barang yang diperoleh oleh pemerintah itu menjadi barang milik daerah. Tapi kalau kita ngomong aset tetap gitu dari sisi akuntansi, maka yang diakui itu hanya yang sesuai kriteria Mas Edo. Seperti tadi Mas Edo bilang harus berumur lebih dari 12 bulan. Terus dia juga harus manfaatnya memang digunakan untuk kepentingan operasional entitas gitu, dan sejenisnya. Nah, untuk barang-barang yang ternyata tidak masuk kriteria, maka dia dimasukkan ke dalam barang pakai habis gitu Mas Edo. Baik. Artinya ya di situ tidak ada biaya pemeliharaan, di situ tidak tidak perlu harus terlalu detail gitu ya kita memperhatikannya. Misalnya kalau ada barang yang nilainya di bawah nilai ekonomis yang sudah ditentukan, kalkulator misalnya, ternyata kalkulator itu harganya cuma 100.000 gitu Mas Edo. Ya itu tidak perlu kita catat sebagai aset tetap, tapi kita cukup sajikan dia sebagai barang pakai habis. Tetap tercatat tapi klasifikasinya yang berbeda. Iya. Makanya itu Pak, saya jadi teringat gitu ya. Dulu pernah punya pengalaman ya melihat laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, terus waktu itu ada ditemukan mebeler yang usianya itu udah lama banget Pak gitu ya. Udah bahkan usianya itu sebelum adanya otonomi daerah gitu ya, sebelum 2001. Nah, itu masih tercatat tuh di dalam kartu inventaris barang dari pemerintah daerah. Nah, seperti itu. Saya mengira ini kan pasti nanti akan ada rusak,
lalu ada hilang ya karena udah lama waktunya itu. Nah, pengelolaannya seperti apa Pak? Kalau misalkan ada aset-aset yang sudah tercatat, tapi ini nggak ada nih fisiknya atau tadi rusak atau seperti apa? Ini pengelolaannya seperti apa kalau di pemerintah daerah? Ya, makanya salah satu siklus dalam pengelolaan barang milik daerah itu ada yang namanya penghapusan, Mas Edo. Jadi untuk barang-barang yang memang sudah tidak bisa terpakai, yang sudah umur ekonomisnya mungkin sudah tidak ada gitu ya, itu bisa dilelang, bisa dihapuskan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam Permendagri. Nah, yang repotnya kan memang begitu, Mas Edo. Kalau kita ngomong misalnya nih, di sekolahan itu atau di kantor lah, di kantor-kantor itu dulu ada mebeler, meja lah misalnya, meja yang buatan tahun 80, tahun 70 gitu ya, yang bahannya memang bahan dari kayu jati gitu Mas Edo misalnya. Memang umurnya panjang gitu ya. Cuman kan nilainya nilainya mungkin tidak signifikan dengan upaya kita untuk merawatnya gitu, sehingga dan udah habis mungkin ya. Ya mudah umur habis, gampang rusak habis. gitu ya, gampang rusak walaupun dia dari ini, sehingga tidak perlu harus kita sajikan secara aset tetap gitu, tapi bisa kita sajikan sebagai barang pakai habis gitu Mas Edo. Extra contable maksudnya mungkin Pak ya. Gitu. Baik. Tadi terkait dengan mebeler ya yang kecil-kecil. Nah sekarang kita coba yang gede-gede. Nah perawatannya itu seperti apa? Nah kabarnya ada aset yang bisa digunakan untuk mencari pendapatan gitu Pak. Ya. Nah, itu Bapak mungkin bisa jelaskan tuh aset yang bisa didapatkan seperti apa? Ya, jadi itu yang saya bilang tadi, sebetulnya barang milik daerah ini sangat menarik gitu Mas Edo ya. Dan mungkin pemerintah daerah tidak banyak konsen di pengelolaan barang milik daerah. Dia lebih konsen ke yang pajak restoran lah, pajak hotel lah, retribusi lah gitu. Padahal di satu sisi yang namanya barang milik daerah ini berpotensi bisa mendatangkan PAD yang cukup lumayan gitu ya. Misalkan kalau pemerintah punya tanah itu bisa disewakan, bisa dibangunkan ruko misalnya terus disewakan. Kendaraan misalnya bisa juga, kalau memang kendaraannya tidak dipergunakan untuk aktivitas operasional bisa disewakan gitu dan sejenisnya Mas Edo. Cuman kan ya itu tadi, kembali ke tadi, pemerintah daerah ini lebih karena sudah terbiasa gitu kali ya, barang milik daerah yang tidak menjadi perhatian yang untuk mendatangkan penghasilan, maka sehingga saat ini bisa dibilang belum dieksplorasi. Tidak menjadi perhatian pemerintah gitu. Padahal misalkan gini Mas Edo ya, sekolah lah misalnya, sekolah kalau di pemerintahan itu ada sekolah yang lokasinya strategis misalnya, di pinggir jalan, di pusat kota, lokasinya strategis. Kenapa tidak misalkan dipikirkan sekolah ini kita geser aja ke lokasi yang lain gitu ya, dan sekolah yang tadi itu kita gunakan, kita manfaatkan, kita sewakan, kita jadikan sebagai sumber PAD misalnya, kan bisa begitu Mas Edo. Kalau sekolah kan dimanapun lokasinya, sepanjang sekolah itu baik, pasti dicari orang gitu ya, diburu orang gitu. Nah yang begitu-begitu kayaknya pemerintah daerah belum konsen gitu ke arah sana, sehingga yang seharusnya BMD itu bisa menjadi salah satu faktor peningkatan pendapatan asli daerah tidak tercapai gitu Mas. Baik, ya, atau ada mungkin terkait dengan insentif Pak. Jadi ketika kita menambah PAD ya dari satu hal, ini kan pasti ada returnnya ya Pak ya, ada insentifnya lah untuk untuk yang mengusahakan gitu. Nah, yang seperti ini tuh ada nggak sih Pak di barang milik daerah ini Pak? Kalau pajak kan sudah jamak ya, retribusi kan sudah jamak, ada insentif untuk pemungutan pajak. Nah, tapi kalau pengusahaan barang milik daerah ini gitu ya, itu ada insentifnya enggak? Ya, kalau kita baca Permendagri 19 2016 Mas Edo,
Di situ dikatakan bahwa pengelola barang yang bisa menghasilkan itu bisa diberikan honor gitu Mas. Bisa itu. Sebetulnya kalau menurut saya sih masalahnya karena kalau kita lihat di pemerintah daerah, pengelola barang itu atau yang di bagian yang diberikan tugas untuk mengelola barang milik daerah itu hanya selevel bidang gitu ya, bidang. Bukan selevel badan atau selevel dinas itu. Padahal kalau kita lihat di tingkat kementerian misalnya, kementerian itu kalau kita lihat di Menteri Keuangan, aset itu dikelola oleh Dirjen gitu ya, DJKN. Sementara kalau di Kementerian Dalam Negeri, aset itu hanya dikelola oleh subdirektorat gitu ya, subdirektorat di bawah direktur BMD, BUMD dan BLUD gitu. Jadi mungkin karena makanya itu tidak menjadi perhatian penting gitu selama ini karena memang secara struktur itu dia kecil gitu. Coba seandainya strukturnya misalnya bidang aset itu menjadi badan misalnya. Mungkin dia akan menjadi orang akan lebih konsen untuk mengelola barang milik daerah yang nantinya bisa menambah PAD gitu. Mungkin demikian Mas Edo. Padahal udah lama ya, dari 2016 itu ada kesempatannya gitu ya, tapi belum banyak yang menggunakan gitu Pak ya. Baik, jadi tadi kalau saya perhatikan Pak, ada beberapa Pemda juga yang mempunyai dinas terkait aset gitu ya, atau mungkin digabung dinas pendapatan dan aset daerah gitu, atau badan pengelolaan keuangan dan aset daerah gitu ya. Tapi tidak ada yang dinas khusus gitu Pak ya, terkait dengan aset gitu ya, atau terkait dengan BMD seperti itu. Baik, saya juga tertarik tadi. Kalau misalnya nih, tadi kan Bapak sampaikan aset itu yang digunakan untuk operasional gitu ya, atau untuk kepentingan masyarakat. Nah, kalau untuk tadi disewakan atau untuk kepentingan bisnis, nah ini perlakuannya gimana nih Pak? Apakah masih di aset tetap atau kita bisa menggunakan akun lain seperti mungkin properti investasi gitu. Nah, pelaksanaannya gimana di daerah, Pak? Ya, makanya kemarin kan Komite Standar mengeluarkan PSAP tentang properti investasi gitu ya Mas Edo, sehingga regulasi terkait itu sudah lebih jelas gitu bahwa untuk aset-aset yang akhirnya dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang kita sewakan itu kita keluarkan dari aset tetap gitu Mas Edo. Tapi memang sesungguhnya sih kalau menurut saya pemerintah daerah itu bisa atau banyak gitu ya aset yang pada akhirnya bisa dijadikan properti investasi gitu. Cuman karena memang tadi perhatian tidak ke sana gitu dan memang aset ini selama ini hanya diurus oleh bidang yang mungkin kecil gitu lingkupnya, keterbatasannya sangat terbatas gitu, maka dia tidak menjadi hal yang menarik buat daerah gitu loh. Tapi kalau seandainya Menteri Dalam Negeri misalnya pada akhirnya memutuskan bahwa aset itu harus dikelola oleh sebuah dinas atau sebuah badan gitu, mungkin dia akan menjadi lebih menjanjikan gitu ya. Seperti di pemerintah pusat itu kan ada lembaga manajemen aset negara gitu, elemen ya. Kalau hal itu juga ada di daerah mungkin akan sangat menarik gitu ya Mas Edo. Karena aset daerah itu banyak sekali gitu dan sangat menjanjikan, sangat berpotensi, sangat belum terjamah oleh pemerintah daerah. Berarti bisa juga sebagai BLUD ya Pak ya? Bisa. Karena itu kita sewakan gitu ya, kita gunakan untuk mendapatkan penghasilan. Baik, jadi di sini BMD atau barang milik daerah itu bukan hanya tugasnya adalah untuk membantu operasional maupun pelayanan kepada masyarakat, tapi juga bisa menambah PAD, begitu ya Pak ya. Baik, jadi kita sudah paham gitu ya bagaimana pengelolaan BMD yang terjadi. Nah, untuk selanjutnya nih, apa harapan Pak Ramdan terkait dengan pengelolaan BMD? Ya, saya sih berharap pemerintah
daerah, kalau bisa mulai dari kementerian gitu ya, menjadikan BMD ini menjadi satu hal yang diperhatikan gitu. Karena tadi di saat sekarang nih seperti alokasi dana dari pusat dikurangin gitu ya. Dengan adanya pengelolaan BMD yang baik, kita bisa meningkatkan PAD gitu tanpa harus berharap dari kucuran dana dari pemerintah pusat. Terus juga kalau daerah-daerah itu bisa memanfaatkan BMD yang yang strategis gitu, yang potensi itu luar biasa Mas Edo, luar biasa sekali itu. Cuman memang saat ini sementara ini di daerah masih belum menjadi perhatian khusus gitu untuk itu. Satu hal lagi yang perlu diingat bahwa pengelolaan BMD yang baik itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap opini Mas Edo. Karena nilainya yang sangat signifikan dari sisi aset, sehingga tata kelola BMD yang baik, tata kelola BMD yang kurang baik itu akan sangat mengganggu opini yang diberikan oleh BPK gitu. Baik, jadi Sobat Akuntan Indonesia, penting sekali kita memahami pengelolaan BMD. Jadi BMD ini bukan hanya bisa membantu operasional pemerintah daerah atau masyarakat, tapi juga bisa meningkatkan PAD dari pemerintah daerah. Demikian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Salam akuntan profesional. Salam akuntan.